Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan sobat-sobat Ka'bah semuanya, ngaji yuk. Adik-adik dan sobat-sobat Ka'bah, semoga Allah mencintai kita semuanya. Allahumma amin. Tentunya itu yang kita harapkan adik-adik, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik dan sobat-sobat Ka'bah semuanya, pada kesempatan kali ini Kang Abbas ingin mengajak adik-adik untuk mengenal lebih dalam tentang Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena adik-adik, sebagian orang-orang Islam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas namanya saja. Tidak mengenal bagaimanakah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Pada kesempatan kali ini, Kang Abbas akan menjelaskan kepada adik-adik insya-Allah. Tapi sebelumnya adik-adik, sebagaimana biasanya, kita akan mulai terlebih dahulu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang indah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bunyinya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya dan juga sahabat-sahabat Kang Abbas, kita wajib untuk mengenal Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengenal beliau dari bagaimana sosok beliau dan bagaimanakah beliau dalam mendakwakan Islam dan apa saja yang didakwakan oleh beliau kepada umat manusia. Adik-adik, karena itu adik-adik sering-sering membaca sirah nabawiyah, yaitu kisah perjalanan hidup Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Mulai dari sebelum beliau lahir, ketika beliau tumbuh menjadi dewasa dan menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, menjadi seorang pemimpin umat manusia, dan hingga menjelang wafatnya beliau. Adik-adik, pada kesempatan kali ini Kang Abbas tidak akan menceritakan tentang masalah sirah nabawiyah adik-adik, tapi akan menjelaskan kepada adik-adik apa saja sih yang didakwahkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik dan sahabat-sahabat Kang Abbas semuanya, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 63 tahun. Pada usia yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi, dan 23 tahun beliau menjadi nabi dan rasul. Adik-adik dan sahabat-sahabat Kang Abbas semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi dan seorang rasul. Beliau bukanlah titisan Tuhan. Bukan pula Nabi Muhammad SAW adalah anak Tuhan. Karena adik-adik, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dari rahim dari seorang wanita, yaitu rahim dari ibunya Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah binti Wahab. Dan juga Nabi Muhammad SAW mempunyai seorang ayah, namanya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi adik-adik, Nabi Muhammad SAW bukanlah titisan Tuhan, bukan pula anak Tuhan adik-adik, tapi beliau adalah seorang manusia sebagaimana kita adik-adik. Dan juga adik-adik, Nabi Muhammad SAW bukan juga adalah seorang yang diciptakan dari cahaya sebagaimana para malaikat. Beliau diciptakan dari tanah sebagaimana kita adik-adik yang diciptakan juga dari tanah. Beliau adalah adik-adik merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam yang sampai kepada kakek moyangnya yang bernama Adnan adik-adik. Dan Adnan ini adalah salah satu dari anaknya Nabi Ismail alaihi salam adik-adik. Jadi Adnan ini adik-adik adalah salah satu dari anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi adik-adik, Nabi Muhammad SAW adalah keturunan
langsung dari Nabi Ismail alaihi salam. Adik-adik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Lalu apakah sebabnya Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul? Yang pertama, adik-adik, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul adalah untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana para nabi dan rasul sebelumnya. Karena adik-adik, sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada nabi dan rasul, dan jumlahnya 313 rasul dan 124.000 jumlah nabi, adik-adik. Sedangkan yang disebutkan kepada kita hanya sebagian saja dari nama-nama para nabi dan nama-nama para rasul. Adik-adik semuanya, Nabi Muhammad SAW mempunyai misi. Yang pertama adalah yaitu mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya, adik-adik. Karena manusia pada zamannya beliau sudah banyak yang menyembah berbagai macam-macam Tuhan. Ada nyembah matahari, nyembah bulan, ada nyembah api, ada nyembah batu, nyembah pepohonan, nyembah roti. Roti juga ada, adik-adik ya. Disembah, dijadikan Tuhan, habis disembah dimakan, adik-adik ya. Tuhannya kok dimakan. Adik-adik, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adik-adik, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adik-adik, dan kami mengutus rasul-rasul kepada setiap umat untuk menyeru an i'budullaha, beribadalah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah para tagut-tagut. Nah, adik-adik semuanya, jadi tujuan pertama Nabi Muhammad SAW adalah agar manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena adik-adik, Allah sangat tidak suka jika Allah dipersekutukan dengan sesuatu yang sama perlakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah Kang Abbas jelaskan, adik ya, bahwasanya Allah murka, Allah marah jika ada yang dijadikan sesembahan sebagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adik-adik, yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adik-adik, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah, adik-adik, untuk menjadi rahmat. Apa itu rahmat, adik-adik? Yaitu untuk menjadikan kebaikan kepada seluruh alam, kepada seluruh alam, tidak hanya alam manusia, adik-adik, tapi seluruh alam yang Allah ciptakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, berfirman dalam surat Al-Anbiya ya ayat yang ke-107, adik-adik, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Adik-adik, inilah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW, adik-adik. Allah jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, adik-adik, mereka hanya mengajak kepada kaumnya saja, kepada umatnya saja. Tapi Nabi Muhammad SAW, adik-adik, tidak hanya mengajak dan mengajarkan kebaikan kepada umat manusia, tapi Nabi Muhammad SAW juga mengajak dan mengajarkan kebaikan untuk seluruh alam. Yang kebaikan ini dirasakan oleh seluruh alam. Alam apa saja, adik-adik? Alam malaikat, alam jin, alam hewan. Karenanya, adik-adik, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang istimewa, Rasul yang istimewa.
Allah Subhanahu wa taala mengutusnya menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Oleh karena itu adik-adik, Allah sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya apa adik-adik ya, rahmat bagi seluruh alam? Contohnya adik-adik, Nabi Muhammad SAW rahmat bagi alam malaikat. Karena adik-adik, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita jadi mengenal para malaikat. Kita mengenal keutamaan para malaikat. Kita mengenal tentang keistimewaan para malaikat. Kita mengenal tentang ketaatannya para malaikat adik-adik. Kita juga mengenal bagaimana sifat-sifat para malaikat, bagaimana bentuk-bentuknya para malaikat, bagaimana ciri-cirinya para malaikat adik-adik. Dan kita juga mengenal tugas-tugas para malaikat. Nah, hal ini adik-adik menjadi kebaikan buat para malaikat. Oleh karena itu adik-adik, dikatakanlah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan juga adik-adik, Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi manusia. Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya adik-adik, sejak Nabi Muhammad SAW diutus kepada manusia adik-adik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman dan mengganjar mereka dengan pahala dan surga yang sangat luas. Dan rahmat bagi orang-orang kafir adalah mereka adik-adik, orang-orang kafir ketika mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mengadabnya langsung di dunia. Lain dengan nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu adik-adik. Orang-orang yang mendustakan nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu adik-adik, maka Allah langsung mengazab mereka dengan azab di dunia. Ada yang ditimpakan ya dengan batu adik-adik dari atas langit, ada yang dibalikan adik-adik ya, ada yang ditenggelamkan dengan air bah adik-adik. Itulah azab Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat terdahulu dari kalangan para nabi dan rasul yang didustakan oleh mereka. Tapi Nabi Muhammad SAW adik-adik, ketika beliau didustakan, beliau menjadi rahmat bagi orang kafir, yang dimana orang-orang kafir tidak langsung diazab di dunia. Untuk apa adik-adik? Untuk diberikan kesempatan kepada mereka bertobat. Jika mereka seandainya adik-adik mau bertobat kepada Allah dan mereka menyatakan keislamannya, maka mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Tapi bagi mereka yang memang tetap tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya adik-adik, maka mereka akan diazab nanti di akhirat dengan azab yang amat pedih. Jadi begitu adik-adik bedanya. Kalau orang-orang kafir zaman para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka diazab di dalam neraka juga dengan azab yang amat pedih, dan mereka pun ditimpakan azab di dunia ketika mereka mendustakan para nabi dan rasul. Tapi tidak dengan zamannya Nabi Muhammad SAW adik-adik. Mereka diberikan kesempatan hidup di dunia sampai mereka meninggal. Kalau mereka bertobat dan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mendapatkan ganjaran, kebaikan dan pahala dan bahkan juga surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang tidak mau beriman juga sampai mereka meninggal, maka azab yang pedih dan kekal selama-lamanya adik-adik sudah menunggu mereka di negeri akhirat di dalam neraka. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Itulah rahmatnya Nabi Muhammad SAW bagi bangsa manusia, bagi alam manusia adik-adik. Kemudian juga adik-adik, Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi alam jin. Sama adik-adik. Sebagaimana manusia, di mana jin juga ada yang beriman dan juga ada yang kafir. Dan bagi mereka yang tidak beriman, yang mendustakan Nabi Muhammad SAW, mereka diazab nanti di akhirat. Karena itu adik-adik, ada di antara mereka yang sudah ratusan tahun ya kafir. Karena umur bangsa jin lebih lama daripada umurnya manusia adik-adik. Tapi kemudian mereka mendapat hidayah dan masuk Islam. Ada. Ya. Begitu pula adik-adik ya, jin-jin yang mereka kafir dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai matinya, maka jin-jin tersebut pun akan masuk ke dalam neraka dan mereka hidup dengan kekal di dalam neraka. Kemudian adik-adik, Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi alam hewan. Ada ya adik-adik ya, rahmat bagi alam hewan. Ada, itulah ajaran Nabi kita yang mulia adik-adik. Nabi Muhammad SAW
Karena adik-adik memang Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah untuk menyebarkan kebaikan kepada alam manusia, alam malaikat, alam jin, dan juga bahkan alam hewan. Di mana adik-adik Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi alam hewan, yaitu di mana hewan-hewan adik-adik tidak sembarangan dibunuh, dan bukan dibunuh untuk kesenangan adik-adik. Ya, ada orang-orang adik-adik yang memburu hewan sekedar untuk kesenangan. Itu dilarang adik-adik dalam Islam. Kita boleh memburu hewan yang bisa kita makan adik-adik. Tujuannya untuk kita makan, bukan kita buru setelah mati hewannya ditinggalkan. Itulah merupakan bentuk kezaliman dan bukan sebagai rahmat bagi alam. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW adik-adik diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat bagi alam hewan adik-adik. Di mana hewan-hewan itu diberitahukan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW adik-adik, ada hewan-hewan yang boleh dibunuh, yang boleh disembeli, ada hewan-hewan yang tidak boleh disembeli, ada hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh adik-adik ya. Ada hewan-hewan yang halal untuk dimakan dan ada hewan-hewan yang haram untuk dimakan. Dan juga adik-adik, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang hak-hak hewan. Ada hak hewan adik-adik, yaitu diantaranya tidak boleh menyakiti hewan adik-adik. Contohnya misalnya adik-adik, kalau kita menyembelih hewan maka pisau untuk menyembelih itu dipastikan sudah tajam. Karena adik-adik pisau yang tidak tajam, yang tumpul, ketika menyembelih hewan akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Tapi beda kalau seandainya pisaunya tersebut adalah pisau yang tajam sekali adik-adik, maka kesakitannya pun tidak dirasakan lama dan sekejap saja adik-adik. Begitu pula tidak boleh menyembelih hewan di hadapan hewan yang lain yang mau disembelih juga, karena hewan yang melihatnya akan merasa kesedihan yang luar biasa. Lihat adik-adik, inilah rahmatnya apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan kepada kita adik-adik manusia memperlakukan hewan. Tidak boleh menyakiti mereka. Kemudian juga kita melakukan kepada mereka dengan cara yang baik, dan juga berkasih sayang dengan hewan-hewan yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berkasih sayang kepada mereka adik-adik. Lihat adik-adik, inilah adik-adik tugas Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul dan menjadi seorang Nabi. Dan juga ada tugas-tugas yang lainnya. Tapi kali ini Kang Abbas hanya membawakan dua adik-adik ya, tentang untuk apakah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, menjadi rahmat bagi seluruh alam, menjadikan banyaknya kebaikan yang tersebar di seluruh alam adik-adik. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, dan juga alam hewan. Adik-adik, itulah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik semuanya, itu saja yang bisa Kang Abbas sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Kang Abbas, buat adik-adik, buat sobat-sobat semuanya yang mendengarkan kajian ini. Semoga menjadi manfaat buat kita semuanya adik-adik, dan kita akan bisa lebih mengenal sosok Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nantikan terus adik-adik ya kajian ini adik-adik yang Kang Abbas sampaikan untuk adik-adik semuanya, dan jangan lewatkan kajian-kajian yang Kang Abbas sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, insya Allah. Allahumma amin. Dan terakhir, Kang Abbas mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila yang Kang Abbas sampaikan ada kekeliruan, ada kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas kebodohan Kang Abbas. Kita tutup adik-adik semuanya dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.